Yo halo, kali ini ada iPad yang harganya murah banget sekaligus jadi iPad bersejarah. Karena ini iPad pertama dengan ukuran yang kecil. Ya, ini dia iPad mini generasi pertama atau iPad mini 1. Ini saya beli lewat shopping, harganya itu cuma 500 ribuan aja. Tapi di sini ada semacam permintaan maaf kalau dus iPad-nya habis. Tapi katanya dikasih unit yang paling bagus. Sayang sih sebenarnya. Tapi ya udahlah, semoga aja bener. Dan udah minta maaf juga kan? Oke, gak usah makin dilamain, mending langsung aja di unplastik. Di dalamnya, pertama pasti dapat unitnya lah ya. Seperti biasa, ditaruh dulu. Terus dapat kabel data. Ini yang USB-A to Lightning ya. Kabelnya biasa, kayaknya ini bukan yang ori juga. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi itu aja yang didapat dari iPad mini yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Wih, pas pertama megang udah kerasa nih, nggak kayak beberapa iPad yang pernah saya coba ya. Karena jujur aja, ini pertama kalinya saya cobain iPad mini. Dan ini saya dapet yang warna hitam. Setahu saya, iPad mini pertama itu cuma ada 2 warna, yang satunya warna putih. Untuk di bagian depannya ini, ada layar berukuran 7,9 inch. Terus di atasnya ada kamera 1,2 megapiksel, dan bawahnya ini ada tombol fisik home. Di bagian sisi kanannya ada switch untuk silent dan ada tombol pengatur volume. Ini ada SIM tray-nya juga ya? Saya kira dapetnya yang WiFi only. Untuk slotnya itu kayak gini, single nano SIM ya. Lanjut, di sisi bawahnya ada lubang-lubang, yaitu speaker dan ada lubang lightning. Kalau di sisi kirinya ini kosong, sedangkan di sisi atas ada lubang jack audio, mikrofon, antena, dan tombol powernya. Untuk bagian belakangnya kayak gini, ada kamera 5 megapiksel, logo Apple Croat, dan tulisan iPad bla bla bla. Ini juga ada tempelan iPad mini 1 16 GB. Ganggu bet dah, coba dikletek Duh, ngebekas gini jadinya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari iPad mini 1. Kalau cek di pengaturan, iPad mini 1 ini menggunakan versi 9.3.6 untuk sistemnya, yang masih bernama iOS, sama kayak iPhone, belum iPad OS. Terus modelnya ini J-A, berarti X-Inter nih, region Jepang kali ya. Untuk storage-nya ini yang 16 GB, tersedianya itu sekitar 12,1 GB, dan ini kepakainya baru sekitar 366 MB aja. Dikit ya aplikasinya, biasanya banyak nih. Mungkin udah dihapus-hapusin sama penjualnya. Tapi kalau untuk iCloud-nya ini kosong, kayaknya aman, bukan macam bypass gitu ya. Saya cek lewat Review Tools, unit yang saya dapat ini produksi tahun 2013. Terus saya coba verif komponennya, dapat skor 98. Seharusnya sih ini masih ori bawaan semua, tapi baterai life-nya ini masih sekitar 90% dan baru 129 charge time-nya. Apa ini unit yang jarang dipakai kah? Agak aneh sih. Ya rata-rata ini setelah saya cek masih aman, tergolong unit yang bagus juga untuk kondisi bekas, bodinya pun nggak terlalu banyak lecet atau bocel gitu ya, mulus. Nah, sekelas tablet mininya Apple yang pertama, gimana untuk kameranya? Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari iPad mini generasi pertama atau iPad mini 1. Waduh, ini angin lagi kenceng banget ya. Sama gerimis juga nih. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman videonya? iPad mini 1 dirilis sekitar tahun 2012, di mana harganya mulai dari 329 US dollar untuk varian terendahnya. Sebenarnya masuk resmi juga nih ke Indonesia, cuma agak telat,
Kalau nggak salah sekitar 1 tahun kemudian. Dan harganya waktu itu mulai dari 4 jutaan yang wifi only dan 6 jutaan rupiah buat yang plus seluler. Nah, dulu sebelum ada seri iPad Air atau Pro, iPad mini ini jadi alternatif buat yang pengen iPad dengan harga murah dibanding seri iPad reguler. Tapi dengan beberapa pengurangan, misalnya dari ukuran layarnya yang lebih kecil 2 inch, terus resolusinya rendah, belum retina display, dan sebagainya. Kalau sekarang justru iPad mini itu lebih mahal ya, bahkan bisa lebih tinggi speknya. iPad mini juga jadi pilihan buat yang mau pakai iPad dengan ukuran yang nggak segede nampan, karena masih enak nih buat dibawa-bawa, nyaman dipegang, dan lebih ringan. Tapi walaupun kecil, ini build quality-nya masih bagus. Pakai bahan aluminium, kerasa padatnya, cuma yang warna hitam ini emang gampang ngecap sidik jari ya. Untuk spesifikasinya, iPad mini 1 ini menggunakan Apple A5, dual-core 1 GHz, RAM-nya 512 MB, dengan internal mulai 16 GB, GPU-nya pakai PowerVR SGX 543 MP2, dengan layar 7,9 inch IPS HD, untuk baterainya itu 4490 mAh, dan menggunakan iOS versi 6, yang bisa diupdate mentoknya sampai iOS 9.3.6. Secara speknya ini mirip kayak iPhone 4S ya. Ya memang dari speknya udah ujur, fitur terbatas, begitu juga sistemnya. iOS 9 ini udah dikit banget aplikasi yang support. Bayangin, sekarang aja udah iOS atau iPadOS 18. Berarti udah setengahnya ini cuy. Jadi nggak usah berharap lah buat pakai aplikasi-aplikasi kekinian. Kalaupun bisa dipaksa, itu pakai aplikasi yang versi lamanya. Tapi ya nggak bisa jadi alternatif juga. Kalaupun mau dioprek juga, ya terbatas. Memang kalau mau coba-coba jailbreak atau cobain tweak, di versi ini udah bisa. Gampang dan banyak nih. Terus kalau mau dipakai buat urusan multimedia, misalnya nonton video, masih lumayan kalau menurut saya. Walaupun layarnya bukan retina atau resolusinya yang nggak tinggi. Tapi masih enak, kerasa cukup bagus. Masalahnya, balik lagi, karena udah banyak aplikasi yang nggak support, jadi nggak bisa berharap sama aplikasi streaming video atau musik. Palingan bisa nih lewat browsernya, Safari. Buat nonton YouTube bisa, dengan performa atau settingan yang pas-pasan pastinya ya. Dan untuk speakernya ini juga, buat sekedar dengerin musik atau nonton video, masih kerasa kedengeran oke. By the way, saya salut sih sama browser dari Apple ini, yang mana di perangkat jadul pun masih bisa gitu buat akses website-website yang pakai teknologi modern. Jadi masih bisa lah buat baca-baca berita online atau baca-baca e-book. Terus walaupun dari fisiknya kecil, ternyata untuk baterainya ini bisa dibilang awet loh. Nah, kalau dari speknya aja udah ketinggalan, sistemnya udah terbatas, dan banyak yang nggak support, ya udah pasti buat main game pun nggak bisa berharap. Ya kecuali mau main game-game jadul yang casual atau ringan-ringan gitulah. Oh iya, mungkin ada yang belum tahu cara buat install aplikasi yang sekarang nggak support tapi bisa install versi lamanya. Itu caranya pakai Apple ID yang sebelumnya pernah download aplikasi tersebut di perangkat yang masih support. Nanti tinggal ke App Store, terus masuk ke tab yang dibeli. Nah, di sini tinggal pilih aja aplikasi yang mau diinstal. Dan biasanya ada tanda yang bentuk awan kayak gini buat installnya. Dan ada peringatan bakalan download yang versi lamanya. Tapi ya itu pun kalau ada versi lama dari aplikasi itu dan servis aplikasinya masih dibuka gitu kalau berbasis online. Jadi tetap aja nggak bisa berharap lah ya. Saya rasa iPad mini 1 ini emang udah nggak relevan kalau dipakai zaman sekarang. Walaupun secara sistem bawaannya emang masih cukup oke buat ukuran perangkat 12 tahun lalu. Tapi tidak dengan kompatibilitas kebutuhan aplikasi zaman sekarang ya. Bener-bener minim banget yang support. Kalau buat sekedar nostalgia, koleksi, pemakaian multimedia offline, mungkin bisa aja sih.
Untuk pemakaian produktivitas atau lebih banyak lagi, ya di budget 500 ribuan mending cari yang lain aja deh. Kayak tablet-tablet Android gitu. Ya setidaknya ini menjadi iPad bersejarah di mana iPad pertama dengan ukuran yang kecil dan sekarang masih terus dilanjutkan, bahkan banyak penggemarnya. Oke, jadi itulah tablet ukuran kecil pertama yang dibuat oleh Apple, yaitu iPad mini 1. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.